Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-ayat sadaqallah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Asr rahimani rahimakumullah. Mohon maaf karena sejak tadi malam printernya tidak bisa dipakai sehingga tidak bisa mencetak. Tidak mengurangi rasa hormat, kami sampaikan enam hal yang ditanyakan Imam Al-Ghazali kepada muridnya, yang ini kadang-kadang menjadikan kita salah dalam mengambil kesimpulan terhadap apa yang kita lakukan. Pertanyaan Al-Ghazali, apa yang paling dekat dengan kita? Tentunya muridnya menjawab, yang paling dekat dengan kami adalah orang tua kami. Yang paling dekat dengan kami adalah teman-teman kami. Betul, kamu juga betul. Terus yang lain, yang paling dekat dengan kami adalah handetolan dan jamaah. Betul, jawaban kalian tidak ada yang salah. Tapi yang paling tepat, bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar. Bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian, cuma kita kadang-kadang tidak menyadarinya. Orang seolah-olah hidup 1000 tahun, padahal dia akan mati. Pertanyaannya bukan kapan kita mati, tetapi bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan sesudah mati. Karena orang yang cerdas bukan karena IQ-nya yang tinggi, tetapi orang yang cerdas adalah salah satunya mempersiapkan bekal untuk kehidupan sesudah mati. Yang kedua, jemaah, pertanyaan dari Imam Al-Ghazali. What is the farthest? Apa yang paling jauh
Yang paling jauh kata muridnya adalah planet. Yang paling jauh adalah bintang-bintang di langit. Betul. Yang paling jauh adalah negeri Cina. Betul. Tapi jawaban gurunya yang paling jauh adalah masa lalu. Kenapa? Karena masa lalu sudah tidak bisa terulang lagi. Sehari yang lalu tidak akan bisa terulang kembali. Bahkan 1 jam yang lalu, bahkan sedetik yang lewat tidak akan bisa terulang lagi. Maka dari itu, karena tidak bisa terulang lagi, yang kita lakukan tidak mengenang masa lalu, tetapi mencoba untuk menjadikan refleksi, jangan sampai kesalahan yang telah lewat terulang kembali. Kita harus menatap masa depan yang lebih panjang, tetapi sesekali menengok masa lalu agar supaya kesalahan dosa tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Kita hidup di saat ini, maka saat ini kita harus takwa. Kata takwa itu hendaknya berhati-hati, seperti ketika kita melangkah di tengah-tengah tempat yang banyak duri, banyak ranjau, maka kita berhati-hati. Yang ketiga jamaah, pertanyaannya, apa yang terbesar di dunia ini? Maka muridnya serentak menjawab, gunung. Betul. Matahari. Betul. Tapi yang paling besar adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu senantiasa mengendalikan kita. Bahkan di dalam Al-Quran 115 kali disebut mengiringi kata takwa yang jumlahnya sama 115. Artinya tarik-menarik kita untuk menuju kebaikan sama dengan tarik-menarik ketika kita diminta untuk menuju keburukan. Maka dari itu, kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita termasuk orang-orang yang memiliki derajat tinggi. Yang keempat, jamaah rahimani rahimahullah, pertanyaannya, what is the heaviest? Apa yang paling berat di dunia ini? Jawab temannya, tentunya adalah besi baja. Betul. Yang lain gajah karena bebannya berat. Betul. Tapi paling berat adalah memegang amanah. Innal aradna al-manata ala samawati wal ard wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya amanah dulu itu diberikan kepada langit, gunung, tetapi mereka semuanya tidak mampu mengemban amanah, maka dipikulah kepada manusia yang lagi bodoh. Amanah berat. Para pemimpin harus bisa membawa kesejahteraan pada yang dipimpinnya. Kita diberi amanah untuk menjaga anak dan istri. Istri diberi amanah untuk menjaga harta dan anaknya. Para pemimpin di masyarakat pun juga begitu. Apatah lagi pemimpin negara yang membawa jutaan manusia. Jauh lebih berat
dan pertanyaannya pun juga akan semakin berat. Maka memegang amanah adalah tugas yang paling berat. Menjadi apa kita disesuaikan dengan tanggung jawab kita kepada Allah. Yang kelima, jamaah rahimani rahimakumullah, apa yang paling ringan? Muridnya menjawab, kapas. Betul. Yang paling berat dan yang paling ringan, jawab Imam Al-Ghazali, adalah meninggalkan sholat. Banyak orang-orang meremehkan sholat. Nanti saja. Ini paling ringan, tetapi konsekuensinya paling berat. Maka dari itu, jangan tinggalkan sholat, lakukan sholat senantiasa berjamaah. Insya Allah kita akan menemukan ketenangan. Yang terakhir, apa yang paling tajam? Jawab muridnya adalah pisau, pedang, betul, semuanya betul. Tapi yang paling tajam adalah lidah kita. Jangan sampai lidah kita yang hanya ukuran beberapa senti ini ternyata mampu untuk merubah dunia, mampu untuk menjadikan kita bertengkar satu sama lain, mampu untuk mendamaikan, tapi sebaliknya juga mampu untuk membuat pertengkaran. Karena lidah adalah ibaratnya pisau, bahkan lebih tajam daripada pisau ketika kita gunakan untuk menyakiti orang lain. Itulah Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, 6 hal menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dan kita senantiasa berada dalam rilnya, dan akhirnya kita pun juga nanti akan mendapatkan surganya. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru